Selanjutnya bab 3, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Soal yang pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generasi-generasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori ini. Perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, bukan sekedar pembuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Soal yang kedua, langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Suatu teori dapat memandang gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda. Misalkan dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisis dan menginterpretasikan secara kritis. Misalkan melukiskan sesuatu konflik antar generasi yang dilakukan oleh ahli teori yang berpandangan emansipatoris akan berlainan dengan cara melukiskan seorang ahli teori lain tidak berpandangan. Soal yang ketiga, apa saja isi dari telaah pustaka? Jelaskan. Sumber-sumber bacaan dapat berbentuk buku-buku peneliti tidak memikirkan sumber-sumber bacaan sendiri, maka dapat melihat di perpustakaan, baik perpustakaan lembaga formal atau perpusda maupun perpustakaan pribadi milik kita sendiri. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Kecuali peneliti sejarah, peneliti ini justru menggunakan sumber-sumber bacaan lama atau terdahulu. Relevansi dikenakan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca, kemutakhiran berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin mutakhir teori tersebut. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan apa yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan ini dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Misalnya penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan tingkat jenis peneliti yang terdahulu, tingkat penjualan jenis kendaraan bermotor di Jawa Timur, dan peneliti berikutnya di Jawa Barat. Jadi hanya berbeda lokasi saja, tempatnya saja yang berbeda. Yang kedua ini dapat menggunakan referensi hasil penelitian yang pertama. Soal selanjutnya, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Langkah-langkah ini ketetapan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya, apa-apa namanya dan jumlah variabelnya, variabel terikat ataupun variabel bebas. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, dari buku bisa, kamus, disertasi yang sebanyak-banyaknya, jurnal-jurnal yang harus relevan yang sudah diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku. Dilihat daftar isinya dulu, topik bacaan yang relevan dengan sebanyak-banyaknya.
dengan variabel yang akan diteliti. Untuk referensi dalam bentuk laporan. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti, baik itu variabel terikat atau variabel bebas. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kita harus meneliti variabel apa dulu? Kita harus memahami isi topik, isi bacaan dari mulai awal sampai kesimpulan. Soal selanjutnya, bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis? Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang diperlukan dikemukakan dalam penyusunan kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus menyusun kerangka berpikir. Menyusun kerangka berpikir ini yang harus benar-benar akurat dan relevan. Maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil peneliti ini dapat dibaca laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraikan secara rinci. Per variabelnya harus dijelaskan secara terperinci. Karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar yang tidak sesuai untuk metode penelitian atau penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian yang terdahulu, dan kita harus menggunakan sampel-sampel yang lain. Peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain agar mereka itu bisa dipandang menjadi luas pandangannya. Selanjutnya, sintesa kesimpulan. Melalui analisis ini, terdapat teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dan semua variabelnya yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan yang bersifat sementara. Sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain, ini variabel terikat atau variabel bebas, akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi, jika kompeten kerja tinggi, maka produksi lembaga akan tinggi, seperti itu. Selanjutnya, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Yang pertama, variabel-variabel yang diteliti, baik variabel terikat atau variabel bebasnya itu jelas, relevan, terinci. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan perhubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah kausal atau interaktif, bersifat timbal balik.
Selanjutnya, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram paradigma penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian tersebut. Kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana peneliti yang Anda usulkan. Variabel yang pertama, switching cost, bersifat atau berpengaruh positif terhadap customer switching behavior. Variabel selanjutnya, kepercayaan, berpengaruh positif terhadap customer switching behavior. Variabel selanjutnya, keamanan, berpengaruh positif terhadap customer switching behavior.